Hai guys, selamat siang. Seperti yang aku janjikan, hari ini aku mau ngebahas eh, saham nikel ya dan kawan-kawannya yang menurut aku agak cuan gitu untuk dipegang sahamnya gitu. Ya, kenapa aku ngerasa saham nikel itu lumayan cuan? Karena aku sudah buat banyak research ya. Salah satunya nih Pak Luhut. Pak Luhut mengcancel pertemuan bersama bos Tesla yang di Amerika. Kenapa? Ya karena dia lagi kena COVID ternyata guys. Tapi ya kan COVID kan nggak selamanya, dia bakal sembuh juga kan. Nah ini salah satunya nih. Kenapa aku ngerasa saham nikel itu lumayan cuan. Kenapa? Karena nikel itu adalah komponen untuk bikin baterai ya. Secara Tesla itu bakal masuk guys ke negara kita Indonesia, dan kalian tahu juga kan sekarang udah adanya Omnibus Law ya. Indonesia mulai mencoba untuk melobi luar negeri untuk masuk menginvest yang ada di Indonesia gitu. Aku sih setuju supaya ada perubahan sih. Pak Jokowi itu menurut aku sangat pintar dan mikir masa depan adanya perubahan di negara kita. Tapi ya setiap orang ya cara pandangnya berbeda ya. Kalau aku sih menilai ya he's a smart guy. Oke, langsung to the point ke saham nikel guys. Tuh, di sini nih kita lihat aku udah gambarkan nih guys, ada circle yang hijau. Hijau ini tuh di tahun 2014 ya guys ya. Di tahun 2014 dia itu mulai turun. Drastis turunnya di yang merah-merah ini guys, yang aku udah lingkari. Aku mencoba ya guys, by the way aku mencoba menjelaskannya itu dengan bahasa sehari-hari supaya kalian itu gampang mengabsorb informasi-informasi yang aku berikan kepada kalian ya sebagai pendengar gitu. Karena yang penting santai aja ya kita bawanya ya. Gitu loh ya. Oke. Jadi di bawah ini guys, yaitu di tahun 2016 dia drop ya, drop syndrome. Dia nggak cuan nih, nggak cuan. Tuh, dia turun ke bawah, terus dia mulai menunjukkan ancang-ancang mau naik nih. Tuh, aku buat curve-nya kayak gini. Dan aku gambarin ada buy zone di sini guys, di green line ini, di hijau ini. Ya, di garis hijau nih, tapi dia saat ini kan masih di sini nih guys ya. Kalau aja dia sudah agak-agak ancang-ancang mau menyentuh si hijau ini, kayaknya ini adalah timing yang tepat buat kalian untuk membelinya ya. Kalian beli lah ini kalau udah mau naik-naik ke sini nih ancang-ancang. Tapi kalau dia udah ancang-ancang agak ke bawah, lebih baik kalian jual aja daripada uang kalian makin habis gitu, makin turun. Oke, kita next ke saham Antam guys ya. Tuh, kalau yang saham Antam kalian lihat di sini ya, tuh puncaknya di tahun 2007 ya, 2007 ya, dia di puncak ini tapi dia drop sekali sampai di tahun 2016 yang warna merah ini guys. Tuh kalian lihat nih, tuh ya, ini volumenya, volume jual belinya guys. Kalian lihat di sini, ini future juga sih guys menurut aku. Tuh kalian lihat nih, dia lumayan tinggi ya volumenya ya guys di sini. Dan aku ada buat di sini buy zone-nya yang hijau ya. Aku buat sesimpel mungkin deh ya untuk analisis aku gitu.
Karena menurut aku Antam ini cocok guys untuk jangka panjang tuh buat kalian yang kemarin tuh banyak banget nge-DM apa saham Indonesia bla bla bla. Kalau aku sih suggest kalian main di Antam karena dia cocok untuk jangka panjang dan eh, sesuai dengan analisis aku di buy zone di sini yang hijau ya. Kalau dia udah mulai nih agak-agak nih yang sesuai yang biru yang aku gambarin nih guys, dia mau touch dia punya green line yang ini udah bisa bakal naik ke atas kembali ya. Ini lumayan deh, agak-agak cuan nih guys. Oke, next kita lihat di saham fail Indonesia ya. Kita lihat di sini. Tuh, aku buat grafik yang hijau ungu ini, sorry ungu ya. Ini volume jual belinya guys, yang ini guys, yang di bawahnya nih, tuh. Ya, dia standar, lama-lama dia naik. Tuh. Di tahun 2020. Tuh. Dia mulai memberikan sinyal-sinyal nih guys. Kalian lihat nih, yang hijau ini. Garis hijau yang aku buat, yang aku tulis buy zone di sini. Ketika dia mau nih naik nih sedikit lagi, kalau ada ancang-ancang ke atas nih ya, kalian beli nih. Kalian beli. Tuh, dia bakal cush like ke atas, going up. Ya, tapi kalau dia mulai ada ancang-ancang cush ke bawah, ya udah. Berarti belum timingnya, ya. Oke, I'll make it short ya dan easy to understand. Next, di saham Harum Energy ya, ketika di tahun 2011 ya dia ini aku buat nih tuh puncaknya nih ya, karena kalau kita main saham ini ya kita harus bisa membaca grafik itu dengan baik ya, karena kita harus banyak juga do a lot of research ya, jangan hanya asal beli, dengar-dengar kata orang dan tertipu daya sama pendapat umum ya, which is public opinion is mostly wrong gitu. Karena banyak orang kadang kan termakan ini juga, termakan omongan orang, gini ya, kata orang gini ya beli, tiba-tiba enggak juga gitu. Jadi kita harus bisa baca grafik dengan baik gitu ya. Dengan cara kita juga baca situasi negara gimana, pas segala macam itu, karena itu sangat berdampak banget dengan saham guys. Gitu. Oke. Seperti kita balik lagi ya, langsung ke topik. Di tahun 2011 yang circle merah ini ya guys, dia turun sekali di merah-merah ini di tahun 2016 Februari ya. Tapi jangan sedih ya, kalau kita lihat ya kurvanya ini ya, aku udah buat nih, aku gambar sendiri nih ya, yang merah dan yang hijau. Yang merah ini dia agak gini kan, nih aku buat. Ini dia agak dari sini ke bawah. Tapi selanjutnya guys, kalian lihat nih, kurva yang hijau nih. Jadi prediksi aku, ini bakal cuan. Agak-agak adalah sinyal-sinyal baik tuh guys. Ini kalian juga kalau mau beli bisa coba beli. Tapi juga ya, aku juga bukan Tuhan juga yang memang prediksi aku bakal benar, cuman aku mau sharing knowledge aku sebagai pemegang saham gitu. Tuh. Dia masih di ungu ini guys ya. Dan ini kayaknya kalau dia menuju target aku nih, target pertama lalu nanti di sini kita bisa take profit and buy more saham, terus dia naik di target kedua gitu. Kalau dia udah mulai ada ancang-ancang ke atas nih, udah bisa beli ya. Tapi kalau dia mau buat arah-arah sinyal-sinyal ke bawah nih, ya lebih baik jangan beli gitu ya. Next di saham Central Omega. Si Central Omega ini aku lihat sih ya masih nunggu guys. Kalau ini
karena dia masih belum jelas arah dan tujuannya nih. Kalau aku lihat nih, lihat nih volumenya aja juga masih kayak gini nih ya. Tapi di garis yang biru, garis biru yang aku gambar nih ada 4 nih, 4 garis nih tuh. Dan ini aku buat garis yang kuning nih. Kalau dia mau naik, ini belum jelas sih, aku masih nunggu banget nih, aku belum bisa say anything about it, oke? Dan lanjut ke timah. Nah, kalau timah ini yang aku lihat nih grafiknya ini ada arah-arah ke bull flag pattern. Let me tell you what bull flag pattern is ya. Seperti ini guys. Nih aku sudah contohnya nih seperti ini nih, bull flag. Nih ada 2 garis yang hitam ini, dan ketika dia melewati garis yang hitam yang pertama, dia bakal naik guys, seperti yang ini nih. Tuh kan mirip kan? Ini aku udah gambarin kedua garis ini, dan target aku ini di sini guys, di harga sini. Tuh, ini kan yang hijau ini dia udah mulai menaik nih. Ketika dia touch this line, ya, touch this yellow line, tuh, dia mulai menuju target ke atas. Ini juga menurut aku cuan kalau kalian mau. Tapi kita tetap juga ngelihat arahnya kemana ya. Begitu. Ya, sampai sekian ya guys. Sharing-sharing tentang saham-saham nikel untuk siang ini. Semoga bermanfaat, dan kalau aku mau kasih masukan ya, semangat buat orang yang masih mau belajar trading ya. Nggak usah main banyak dulu ya, pokoknya di trading itu kita nggak boleh ngerasa ini sesuatu yang gambling, nggak boleh juga gegabah. Kita harus slow but sure gitu, karena ketika kita gegabah, kita ngerasa kayak oke mau langsung banyak gitu, nggak bisa, karena semuanya tuh unpredictable ya. Kita nggak boleh pakai feeling kita, melainkan kita harus pakai logika kita dalam bermain saham ya. Semoga teman-teman aku yang sudah mendengar ini bermanfaat buat kalian, dan selamat siang. Thank you.